Pemirsa Sampit Televisi di mana saja berada, mutiara hati yang dirahmati Allah. Kembali kita pada tema kita bahwa kita rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Oleh sebab itu orang dulu yakin dengan seyakin-yakin mereka bahwa banyak anak katanya banyak rezeki. Memang betul, tapi itu tentunya mungkin berjuang dulu dia, tapi setelah dia dewasa anak-anaknya ada yang jadi pejabat, ada jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi polisi, mungkin tentara dan sebagainya, yang beriman tentunya. Nah, alhamdulillah, itu artinya rezeki. Jadi rezeki itu ada rezeki yang kita pakai, ya, ada rezeki yang kita ucapkan di dalam tubuh kita dan sebagainya, rezeki yang Allah berikan. Nah, oleh sebab itu, harta yang kita miliki, harta itu akan sirna nantinya. Seterusnya yang kita pakai akan lapuk. Oleh sebab itu, rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah untuk pondok pesantren, alhamdulillah, insyaallah itu akan mengalir nantinya menjadi sedekah jariyah. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam satu sabdanya, idza mata ibnu adam inqataha amalu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafu bih aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Berarti sahih. Jadi kalaunya rawahu Muslim, Bukhari, An-Nasai, Abu Daud, ya, Tirmizi, nah itu beberapa yang sahih. Yang lain bukan tidak sahih, tapi mungkin ada dhaif, itu berarti hadisnya karena apa? Karena perawinya ada yang cacat. Nah, orang dulu itu dia sudah perawi hadis tapi dia cacat, di mana dia dalam kelakuannya tidak menjalankan sunnah. Misalnya dia mau memberi ayam tapi dia dusta, itu dikatakan sudah cacat dalam perawatan hadis. Misalnya memberi ayam, padahal nggak ada, ini tidak ada, ya, tidak ada beras dan sebagainya, tidak ada nasi, itu berarti dia bohong, dia termasuk dusta sudah. Nah, oleh sebab itu ini sekedar kita ketahui. Apa dari kata hadis Nabi tadi? Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita nafkahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, untuk masjid, untuk musalla, untuk pondok pesantren, untuk panti asuhan, untuk apa lagi? Untuk di jalan Allah, ya, untuk jembatan, untuk kebaikan. Nah, itu jadi amal jariyah, jadi sedekah jariyah. Jadi kalau ada sedekah jariyah berarti ada yang perbuatan yang tidak yang itu kan artinya yang mengalir, pahala yang mengalir tapi dosa yang mengalir. Nah, ini mohon maaf, itu hati-hati. Yang perempuan yang membuka auratnya, yang ya bagaimana dilihat oleh laki-laki bagaimana melihatnya gitu, yang membuat syahwat dan sebagainya. Nah, ini bisa membahayakan, apalagi yang sampai telanjang bulat. Nah, ini mohon maaf, ini bahaya. Ini bisa jadi dosa jariyah, dosanya mengalir karena banyak orang yang nonton, 1 juta, 2 juta, bahkan berapa berjuta-juta orang sedunia menonton mungkin. Nah, ini hati-hati, ya. Hati-hati saudaraku yang seiman, bertaubatlah. Tetaplah kita pun juga bertobat. Al-Fakir pun bertobat di sini. Teruslah bertobat kita kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, jadi kita tadi yang telah mengalir sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Kalian bisa mendengar ceramah kalian, ataupun Bapak Ibu pemirsa mutiara hati di mana saja, kita bisa sudah membaca surah Al-Fatihah, kita ajarkan kepada anak kita jadi amal jariyah, kita ajarkan kepada tetangga, kepada teman. Apalagi luar biasa ini yang namanya ustadz-ustazah, Masya Allah, asatizah, itu yang mengajarkan ilmunya merupa Al-Quran, itu luar biasa. Makanya kalau dipandang dari segi materinya masih sedikit, ya, masih sedikit apanya,
intensif mereka, ada yang 1 juta, mungkin bahkan ada yang baru 500, ada yang 300 saja. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berupa pahala yang luar biasa. Bahkan Allah adakan lagi rezeki-rezeki yang lainnya, yang min haitsu la yahtasib, yang tidak dikira-kira. Yang penting Ustadz Ustazah ikhlas, ya. Kami pun insyaallah akan terus mengajar, terus berbagi ilmu dimanapun kita berada, insyaallah. Mudah-mudahan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Teruslah kita jadi orang yang terbaik. Nah, jadi ilmu yang diambil manfaat itu pun ilmu amal jariah kita. Seterusnya waladin saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ya, ini makanya jadilah kita berdoa tetap kepada Allah agar kita dijadikan anak yang soleh. Kita duluan soleh, insya Allah anak kita jadi soleh, bukan jadi salah. Kita jangan berdoa yang tidak baik untuk anak kita. Teruslah kita berbuat doa kepada Allah. Bagaimanapun anak kita bejatnya, bagaimanapun anak kita tidak taat kepada Allah, tetaplah kita minta doakan. Coba lihat bagaimana kisahnya yang suatu Imam Sudais, Syekh Sudais itu setiap kali orang tuanya mau marah kepadanya, dia tidak marah yang memaki-maki, tapi wahai anakku Sudais, padahal dia marah, aku doakan engkau jadi imam masjid, jadi imam masjid. Akhirnya doanya dikabulkan. Makanya doa ibu manjur, kutuknya manjur. Hati-hati ya, kita dengan orang tua jangan sampai menyakitkan hati orang tua kita. Pemirsa Mutiara Hati di mana saja berada, pemirsa Sampit Televisi di mana saja berada, teruslah jangan sampai kita menyakiti hati orang tua, karena doa kita, ya, doa ibu kita itu kepada kita itu luar biasa. Doa ul ummi. Kalau hadisnya seperti ini. Da'wal anbiya ka ummati ka doaul ummi, ya. Doaul ummi ka waladih ka doain nabi ala ummati. Doanya seorang ibu kepada anaknya seperti doa para nabi-nabi kepada umatnya. Bagaimana? Tentunya mujarab, tentunya luar biasa. Untuk itu mari kita senantiasa jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada kita sirna dengan begitu saja. Yuk mari kita senantiasa jadilah terbaik, karena orang yang suka berimpak bersedekah di jalan Allah, kata Nabi, akan ditambah lagi, falyazdad, ditambah terus rezekinya oleh Allah. Untuk itu jadilah kita orang yang dermawan, untuk itu jadilah kita orang yang solehah, jadilah orang yang terbaik, jadi dari yang terbaik. Teruslah berpacu di dalam kebaikan, tebarlah kebaikan amal soleh kita. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran pahala, keridhaan, rahmatnya yang kita dapatkan. Bahkan kita nanti mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita masuk ke dalam surga. Mau pemirsa Mutiara Hati masuk surga? Ya, tentunya mau. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita sedekahkan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan sempurnakan rezeki kita yang lainnya lagi. Pemirsa di mana saja berada, nah jadi tamu yang akan datang di bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Teruslah kita berdoa agar Ramadan yang mulia yang sebentar lagi, yang kurang lebih 8 hari lagi ada di hadapan kita, semoga kita terus beribadah dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, perbuatlah kebaikan yang lain-lainnya, rajinlah bersedekah, berimpak, berbuat kebaikan yang lainnya. Kita berharap juga di bulan Ramadan ini kita menjadi hambanya yang muttaqin, dan berdoa tetap kepada Allah agar kita diberikan panjang umur dan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Itulah tadi sedihnya orang-orang Arab, dia sedih, ya Allah, apakah hamba ini nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Dia mengeluarkan air mata, berlinang air mata mereka karena sedih ditinggalkan bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita, saudara?
dengan kita pemirsa. Tentunya kita pun merasa sedih. Untuk itu marilah kita senantiasa jangan sampai bulan Ramadan yang mulia ini kita hanya begitu saja. Untuk itu mari bisa kita simpulkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini bahwa tamu yang mulia yang akan yang datang di tengah-tengah kini akan meninggalkan kita. Kita berdoa tetap mudah-mudahan bulan Ramadan yang mulia ini kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ini tahun Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita besar harapan kita bisa bertemu dengan tahun Ramadan yang akan datang 1445 Hijriah. Teruslah kita berdoa seperti itu. Artinya kalau doa kita akan dikabulkan Allah, berarti tentunya kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Doa mustajabah di bulan Ramadan ini. Doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yuk banyak yang mumpung masih sendiri berdoa mudah-mudahan dapat pendamping. Yang belum punya anak berdoa mudah-mudahan dapat anak. Yang belum sukses semoga sukses. Jadi bulan Ramadan akan berakhir, terus berdoa. Yang kedua, rezeki yang kita adakan akan tamu yang kali ini datang terus bersilih berganti. Jangan khawatir, rezeki yang Allah berikan sudah dijanjikan oleh kita. Yang ketiga adalah tamu kita adalah takdir. Takdir ini sudah kita ditentukan di Lauhil Mahfuz. Apakah kita hari ini baik, apakah tidak baik. Berdoalah semoga yang tidak baik diubah oleh Allah menjadi baik. Terus bersiraturahim di antara kita, karena orang yang suka bersiraturahim Allah panjangkan umurnya, mulakan rezekinya. Man ahabba ya ayabsata alahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka suka bersiraturahim di antara kita, maka Allah akan panjangkan umur kita. Dan yang terakhir, ini tamu yang tentunya yang akan datang ke hadapan kita adalah tamu merupakan al-maut, mati. Kematian itu adalah merupakan tamu. Itu kadang-kadang semua kita akan takut, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mati pada satu saat meninggal dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Untuk itu sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia ini, ukirlah ukiran yang baik. Dengan ukiran maksudnya berbuat kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang baik. Teruslah kita berdoa agar husnul khatimah. Teruslah baca ya Allahu biha ya Allah biha ya Allahu bi husnul khatimah. Itu amalan agar husnul khatimah. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Teruslah berbuat kebaikan. Akhir kata, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa agar pertemuan kita senantiasa dianugerahkan pahala yang berlipat ganda, redha Allah, rahmat Allah yang kita dapati. Teruslah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Semoga kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Syirri Nabi wa ahli Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami senantiasa mohon kepadamu ya Allah agar kami termasuk orang-orang yang baik, orang yang saleh, orang yang menebar kebaikan ya Allah, dan bertemu dengan bulan Ramadan ini selalu meningkatkan amal ibadah dan meningkatkan ibadah yang lainnya, juga termasuk ya Allah rajin bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dan taat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami selalu berzikir kepadamu ya Allah, ingat kepadamu pagi, sore, petang dan malam ya Allah. Zikir kepadamu, ingat selalu hati kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu cinta kepada Nabi-Mu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terlalu banyak jasa-jasa Rasulullah kepada kami ya Allah, sampai kami kenal denganmu ya Allah. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Andai kata tidak guruku, aku tidak tahu akan Tuhanku. Guru yang sangat mulia adalah Rasulullah. Mulia ya Allah, muliakan
kami juga sebagai umatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaik, ya Nabi salam alaik, yes, ya Nabi salam alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tercurah dengan sebanyak-banyaknya. Kami banyak membaca salawat ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah. Karena jasanya Rasulullah kami hidup di dunia ini ya Allah. Karena jasanya Rasulullah kami kenal Engkau ya Allah. Karena jasanya Rasulullah kami bisa ya Allah menikmati hidup di dunia ini ya Allah. Itu semua jasa-jasa Rasulullah. Jangan sampai kami lupa dengan Rasulullah ya Allah. Jadikan kami orang yang suka menjalankan sunnah Rasulmu dan juga senantiasa membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Barakatina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, jadikanlah salawat itu senantiasa Engkau curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat yang senantiasa dekat dengan Rasul kami, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang suka banyak memuji dengan Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah sehingga kami di akhirat nanti dekat dengan Nabi, suka menyantuni anak yatim sehingga orang yang suka menyantuni anak yatim pun dekat dengan Rasul di dalam surga. Kami pun ingin seperti itu. Ya Allah, curahkanlah, anugerahkanlah umur kami panjang lagi barakah, rezeki kami banyak lagi barakah, dan jadi kami orang yang dermawan. Jangan sampai kami jadi orang yang bakhil, engken, pengasit di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan zahir dan batin agar kami semua senantiasa menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah, yang hidup maupun yang telah meninggal ya Allah. Sehatkan ya Allah kami semuanya sekeluarga, sehatkan saudara-saudara kami yang lagi sakit. Ampuni dosa kami, kabulkan segala hajat kami. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam jadi amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Pergi umrah ke Mekah, lewat Kaltim. Kalau engkau ingin hidup barokah, ayo santuni anak yatim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.